Saudara, Bali adalah sebuah pulau kecil yang bagian dari kepulauan Indonesia. Seperti kita ketahui bersama bahwa Bali adalah sangat kecil dibandingkan pulau-pulau lain yang ada di Indonesia. Jadi luasnya Bali itu tidak lebih dari 5.600 km persegi, di mana Bali mempunyai daya tarik yang sangat banyak dibandingkan dengan pulau-pulau lain di Indonesia yang dinobatkan sebagai daerah tujuan wisata. Penduduk Bali sampai saat ini sekitar 4 juta orang. Bali ini sangat dikenal di mancanegara dan di wilayah Indonesia sendiri. Jadi seperti kita ketahui bahwa Bali berkali-kali dinobatkan sebagai daerah tujuan wisata terbaik di dunia. Karena apa? Bali menawarkan keanekaragaman yang bisa dinikmati oleh para wisatawan. Bali menawarkan konsep di mana pariwisata Bali adalah pariwisata budaya. Di samping budaya yang begitu beragam, Bali juga menonjolkan keindahan alamnya, gunung-gunungnya, danau-danaunya, persawahannya, dan juga pantainya. Saudara-saudaraku, Bali memang sebelum pandemi merupakan daerah yang sangat-sangat dikenal dan juga penduduknya sangat ramah. Penghasilan Bali sebelum pandemi, ekonomi Bali sebelum pandemi sangat baik, bahkan beberapa kali menjadi terbaik di Indonesia. Itu karena sektor pariwisata. Kita bisa bayangkan pulau kecil yang hanya mengandalkan pariwisata mampu sebagai sebuah provinsi yang memberikan income pendapatan kepada pulau sendiri dan juga kepada pusat yakni Jakarta. Saudara, bagaimana perekonomian Bali saat ini, saat pandemi yang hampir sudah 2 tahun kita alami? Jadi saudara, berbicara tentang ujian berat terhadap ekonomi, sebenarnya Bali sudah sering diuji dengan berbagai peristiwa besar yang mengguncang ekonomi nasional maupun Bali. Jadi saya sengaja melaporkan dari kawasan yang terkenal di Ubud, di mana terlihat di sini bahwa salah satu spot objek yang terkenal adalah Monkey Forest. Jadi biasanya sebelum pandemi di sini begitu ramai, begitu macet, di mana atraksinya adalah melihat monyet, dan di samping ini adalah toko-toko yang tertutup yang menjual souvenir, yang juga restoran, kafe, dan di atas ini adalah sebuah restoran. Artinya apa? Peristiwa-peristiwa yang pernah mengguncang perekonomian Bali. Jadi tahun 1998, krisis ekonomi. Bom Bali 1 tahun 2002.
bom Bali 2 tahun 2005, dan erupsi Gunung Agung tahun 2017. Ujian yang paling dikenang masyarakat Bali dan juga dunia adalah tragedi bom Bali pada Oktober 2002. Saat itu ekonomi Bali seperti mati suri. Kunjungan wisatawan mancanegara jatuh hingga hanya 60,836 pengunjung atau 59,6%, lebih rendah daripada kondisi September tahun 2002. Sebelum terjadinya tragedi tersebut, pengangguran mencapai 7,58%, sedangkan kemiskinan naik hingga 7,84%. Selain itu, inflasi juga meroket hingga 12,49%. Bom Bali 2 Oktober 2005 juga telah memberikan dampak serupa namun skala yang lebih rendah. Hanya saja trauma yang ditimbulkan cukup besar mengingat kejadian serupa dengan bom Bali 1. Selanjutnya, erupsi Gunung Agung November 2017 juga memberikan dampak pada ekonomi Bali. Mengingat Gunung Agung adalah gunung yang tertinggi di Bali, meskipun tidak memberikan dampak ekonomi yang mendalam dan juga trauma seperti bom Bali, tetapi kekhawatiran terhadap keamanan dari erupsi membuat kunjungan wisatawan menurun hingga 32,1% dan tingkat hunian kamar turun sebesar 1,49%. Persamaan dari ketiga kejadian tersebut adalah semuanya terjadi di triwulan terakhir atau menjelang akhir tahun. Sementara itu, perekonomian telah berjalan baik sejak awal tahun hingga sebelum kejadian, sehingga secara total ekonomi pada tahun berkenaan tidak banyak terkoreksi. Pertumbuhan ekonomi secara year on year masih positif, tetapi dampak yang dirasakan tidak hanya pada tahun berkenaan saja, tapi juga tahun setelahnya. Misalnya untuk bom Bali 1, dampaknya adalah di tahun 2002 dan 2003. Perekonomian di tahun 2002 paling terdampak dengan pertumbuhan hanya sebesar 3,04% year on year. Sedangkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2003 juga terdampak, sehingga tumbuh hanya 3,57% year on year. Recovery dengan meningkatnya kembali jumlah wisatawan yang berkunjung baru mulai berjalan pada kisaran bulan Februari Maret 2003 dengan lambat. Sedangkan dampak psikis berlangsung lebih lama. Masyarakat Bali mengingat bahwa trauma bom Bali pertama mulai hilang tidak lama sebelum bom Bali 2 meletus. Berbeda dengan ujian-ujian di atas, pandemi COVID memiliki dampak yang berbeda di tiap kota madya kabupaten. Sebagai contoh, untuk Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dampak pandemi paling terasa karena mayoritas aktivitas pariwisata ada di daerah-daerah itu, sehingga pendapatan asli daerah PAD dari sektor pariwisata juga sangat menurun. Di daerah lain seperti Kabupaten Bangli, Buleleng, dan Jemberana tidak terlalu menderita karena aktivitas ekonomi dari pariwisata tidak mendominasi. Sektor tradisional seperti pertanian dan perikanan masih cukup mampu bertahan. Komponen yang diharapkan mampu mendongkrak ekonomi saat itu yaitu pembelanjaan pemerintah, khususnya pemerintah pusat. Sayangnya APBD Pemda Bali sendiri juga mengalami defisit, mengingat mayoritas pendapatan asli daerah berasal dari sektor pariwisata. Oleh karena itu, kebijakan pemulihan ekonomi PEN sejak pertengahan tahun 2020 sangat berarti bagi Bali. Setidaknya dapat membantu masyarakat Bali untuk bertahan stabil, berusaha untuk bangkit kembali.
Berdasarkan data Bank Indonesia, jumlah tenaga kerja di sektor akomodasi, makanan, minuman di Bali per 2019 adalah sebanyak 328.000 pekerja. Pada tahun 2020 jumlahnya menurun 28,5% dibandingkan tahun sebelumnya year on year menjadi 236.000 pekerja. Kondisi sebaliknya terjadi di sektor pertanian dengan peningkatan 17,9% year on year pada tahun 2020 menjadi 546.000 pekerja. Tempat ini adalah sebuah objek. Lihat di sini ada bangunan yang begitu besar. Ini adalah galeri. Jadi dulu sebelum pandemi ini adalah tempat di mana para pelancong, turis-turis khususnya domestik akan merapat ke sini untuk membeli berbagai macam souvenir. Jadi lihat sekarang kondisi bangunannya, semuanya amburadul, seolah-olah tiada manusia di seputaran tempat ini. Begitu ganasnya pandemi ini, kita merasakan kondisi yang begitu terpuruk. Yang sebelum pandemi di sini setiap hari perputaran ekonomi itu begitu kencang dan begitu besar jumlahnya. Saudaraku, jadi pengaruh COVID terhadap perekonomian Bali sangat besar sekali. Ekonomi Bali terpuruk. Angka pengangguran drastis. Kematian juga meningkat. Dengan kondisi seperti ini, banyak kawan-kawan kita yang kehilangan pekerjaan, di PHK. Kehilangan pekerjaan itu kan berarti tidak menghasilkan apa-apa. Tidak ada penghasilan. Kalau toh mereka pulang kampung misalnya, syukur kalau masih punya tegalan atau persawahan, bisa beraktivitas untuk kembali menghasilkan. Tapi saya melihat bahwa banyak dari kita yang hampir tidak punya kampung. Artinya apa? Punya kampung cuma lahan pertanian sudah tidak ada. Jadi apa yang kita lakukan? Apa kita harapkan? Fenomena ini di mana kita tidak menghasilkan, pengaruh ekonomi kepada kehidupan kita begitu besar dan luar biasa. Tidak ada penghasilan, namun di lain pihak kita harus tetap mengeluarkan uang. Karena apa? Karena tuntutan hidup. Kita harus tetap hidup, kita harus tetap makan dan minum. Itu tidak gratis, kita harus beli dengan uang. Kita harus tetap bayar listrik, bayar air, bayar internet yang tidak mengenal kata kompromi. Bayar sekolah anak-anak masih tetap bayar walaupun mereka belajar dari rumah. Kuota harus dibeli lagi. Cicilan. Ada beberapa finance yang tidak menerima kondisi ini. Dia tetap harus kita melakukan kewajiban. Bagaimana kondisi kita? Bayangkan. Ini mungkin ibaratnya sudah jatuh, tertimpa tangga lagi, dan terpleset lagi.
Sungguh sangat ironis dan sangat menyedihkan, saudara-saudara. Ekonomi ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Sampai kapan kita seperti ini? Nobody knows. Kita belum tahu sampai kapan akan seperti ini. Kita hanya berdoa kepada Tuhan. Semoga keadaan ini cepat berakhir dan kita bisa beraktivitas. Teman-teman, saudara-saudara tahu di mana kita harus berjuang. Saya yakin semua berjuang. Semua memutar otak. Bagaimana agar kita bisa mendapatkan uang untuk menjalani kehidupan ini. Dengan keadaan ini sangat berpengaruh pada kita dari segi kesehatan. Kenapa? Karena pikiran sudah tidak seimbang, tidak sehat, otomatis mempengaruhi imun kita. Kalau kita tidak kuat, kita menjadi stres, kita menjadi gila. Angka stres dan frustasi sangat meningkat. Akibat ekonomi ini, angka kematian juga meningkat di luar dari kasus COVID. Contohnya, kalau mereka tidak kuat dengan kondisi ini, mereka mengambil jalan pintas, bunuh diri. Itu sudah terjadi. Ini adalah fenomena yang harus kita hadapi. Jadi banyak perceraian. Angka perceraian itu meningkat sejak pandemi ini. Banyak hal-hal sosial yang kita hadapi dalam kehidupan ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Bukan hanya faktor ekonomi mempengaruhi kehidupan pribadi, tapi kehidupan sosial kita juga sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi yang terpuruk saat ini. Saudara-saudara, semoga dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, dengan vaksinasi, dan juga dengan doa, semoga pandemi ini bisa kita atasi. Semoga Bali yang sudah dibuka sebulan lalu dari penerbangan internasional akan mulai ada tanda-tanda reservasi di mana turis asing akan mulai ke Bali. Kita tetap harus berpositif ria, optimis. Karena kita harus membangkitkan, mengembangkan energi positif itu. Dengan demikian, kita yakin Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita semua. Marilah saudara-saudaraku, kita berdoa senantiasa, berusaha agar kita bisa keluar dari pandemi ini. Terima kasih.